Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Kali ini gue mau nyeritain cerita teman dan sekolah. Gue mau nyeritain pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian yang gue lakuin selama pasti sekolah dulu. Gue bakal cerita dari SD, MTS, dan SMK. Nah, kali ini gue mau nyeritain cerita pengalaman pertama kali gue camping ke Cibubur. Kejadiannya pas gua sekolah di MTS Rijan, tepatnya kelas 7. Nah, pengalaman ini mungkin gak bisa gue lupain sih, karena pengalaman camping pertama dan pengalamannya seru-seru banget. Kali ini gue mau nyeritain cerita pengalaman itu awal dari tahun 2010 tuh. Kejadiannya pas gue kelas 7, bulan dan waktunya gue kurang hafal juga, lupa banget ya. Nah, kegiatan camping ini emang udah direncanain banget dari jauh-jauh harinya pas kita masih di MOS dulu tuh. Di MOS itu diceritain kalau ada kegiatan camping setahun sekali itu ya. Dan gue mikir ya biasa-biasa aja sebenarnya, tapi emang kepengen banget tuh pas hari H-nya udah deket banget tuh ya. Gue minat juga, otomatis gue ngajakin teman-teman yang lain tuh ya. Tadinya sih banyak ya, dipecah-pecah gitu, jadi peaknya sekitar berapa orang lah yang ikut. Nah, di lewat itu gue mau nyeritain pengalaman camping gue. Sebelumnya gue mau nyeritain dulu siapa-siapa aja regu-regu gue di kelompok. Nah, gue mau nyeritain nama kelompoknya itu kelompok singa atau regu singa yang beranggotakan 9 orang. Nah, terdiri dari gue sendiri kelas 7E, Dimas kelas 7E. Waktu itu dia pindahan dari kelas A tuh pindah ke E, nggak tahu kenapa lah ya. Yang ketiga Holik kelas E juga. 4 tuh Bagus kelas E pindahan sama kelas Dimas juga tuh kelas A. Endang kelas D. Engko Manjas atau Septian Manjas itu dipanggilnya Engko sih ya, dia kelas D juga. Nah, yang ketujuh si Muhi sendiri nih, dia kelas C nih, dia karena dibuangan juga sih masuk ke regu-regu gua nih. Yang ke-8 si Alpin dari kelas A. Yang ke-9 Pak gua kelas E. Nah, regu gua ini disebutnya regu buangan. Karena buangan kenapa? Dari awalnya aja kelasnya udah pada beda-beda. Di situ belum pada kenal banget sih, masih setengah-setengah baru pengenalan lah ya. Nah, sebelum berangkat itu hari Sabtu iya, kayaknya hari Sabtu. Awal mula pas mau pergi itu ya, kita dijanjinya dulu naik mobil bis, katanya ayo camping ikut naik bis. Nggak taunya mobilnya itu kita semua dikumpulin naik mobil truk truk buat ngangkut beras tuh ya. Semuanya ada sekitar 3 truk kalau nggak salah. Iya, 3 truk kali itu, gue lupa juga sih ya. Pas udah naik truk itu tuh nyampe lah kita lah di mana, di Cibubur tuh, di tepatnya sih di Bumi Perkemahan Pramuka atau disingkatan Buperta Cibubur tuh. Datang lah kita ke tempat camping itu tuh, lihat-lihat dulu. Kebetulan di situ udah disediain banyak banget tenda buat kita camping juga dari penyelenggara, kalau nggak salah, gue nggak tahu tuh ya. Jejer tenda tuh ya. Gue mikir tenda itu yang paling gede tuh ada di situ, tenda paling gede tuh satu beberapa ya, sisanya yang kecil-kecil ukuran 2x3 tuh. Nah, pas pembagian tenda itu, kelompok gue ini nih, kelompok singa ini di kebagian tenda yang paling pojok tuh, pojok jauh banget pokoknya, jauh dari yang sama yang lain lah ya, kayak terasing gitulah. Soalnya orang-orangnya aneh-aneh juga, paling banyak juga. Kapasitas tenda itu kapasitas 5 kalau enggak 6 orang. Nah, diisiin ini sama grup gue ini nih 9 orang. Kebayangkan gimana nggak sempitnya. Wah, pokoknya panas banget itu. Cuacanya sih bagus ya, kalau siangnya tuh panas banget, kalau malam emang ya dingin, lumayan sih dingin kok, soalnya tempatnya sejuk-sejuk gimana gitu, bagus lah pokoknya. Nah,
cerita pas mulai gue datang sono sih biasa aja sih ya, kegiatan normal lah anak-anak pramuka. Kebetulan kan nyampe sono sekitar jam setengah 11 kalau nggak salah tuh, setengah 11 kita beres-beres tuh, atur persiapan juga buat kegiatan apa aja. Nah waktu siang pas tepatnya tengah hari kita pada kegiatan pertama itu sholat dulu. Sholat tuh lumayan, jalan kaki sekitar ada berapa ratus meter lah, masjidnya bagus. Nah habis sholat itu tuh ada kejadian lucu tuh. Niatnya gua sama anak-anak yang lain sama rekan gua tuh balap lari. Nah pas balap lari itu tuh, iya kita balap lari, nggak taunya di pas area camping kita itu digarisin ya pakai tali rapia tuh. Nah gua balap lari situ, gua berdua atau tiga tuh ya, gua lupa. Gua lihat ada tali itu tuh, pas gilaan tali gua langsung nunduk ambil lari lagi. Nah ada teman gua ini yang kena nih, namanya si Paul nih. Dia kesangkut tali itu tuh sampai lehernya pinjam balik ke belakang gitu. Jatuh ke belakang, gua otomatis anak-anak pada ketawa semua tuh ya kejadian. Enggak serius juga sih, cuman jatuh biasa, nggak ada luka-luka yang lain. Habis sholat itu, kegiatan yang lain bersih-bersih. Nah kejadian yang bikin tegang ada di pas maghrib nih. Dari pas sore emang anak-anak udah bilang kelaparan banget, lapar. Soalnya yang dijanjiin kan dapat makan tuh 2 kali. Katanya sehari 2 kali dapat kasih makan nih. Gak taunya dapat makan cuma sekali doang tuh, itu pas maghrib. Habis sholat maghrib kita dikumpulin di aula, dibagi-bagiin dah makanan tuh. nasi dapat nasbung ya, lauknya telur sama mie tuh kayak setelan warteg lah ya. Tapi lumayan sih, emang enak bener. Nah kejadian yang bikin tegangnya pas kita lagi makan ya, ada yang kesurupan tuh. Nah yang kesurupan itu anak kelas 8. Iya anak kelas 8. Kebetulan gue emang kenal juga sih, agak kenal tuh cewek tuh. Nah yang lain pas lagi pada makan, lagi sambil bercanda makan tuh ya, fokus tegang tuh gara-gara itu tuh kesurupan. Atau ya yang lain sambil diem bengong kan tuh, kenapa kesurupan. Nggak lama ditelepon lah orang tuanya, disuruh datang tuh dari rumahnya, nyusul ke situ. Dibawa pulang, udahlah normal lagi kegiatan. Acara lanjut lagi ke acara api unggun tuh, acara api unggun. Nah di acara api unggun ini kebetulan ngadain kegiatan pergu itu satu, pertunjukan tuh. Nah di grup gue ini bingung tuh tadinya tuh mau nampilin apa tuh. Yang penting ada kegiatan satu regu tuh, ada kegiatan pertunjukan itu. Nah gue bingung situ tuh, gue sih pasrahin aja. Kebetulan nih teman gue si Dimas ini, dia punya inisiatif bikin pertunjukan silat, kayak silat tau lah sendiri lah gitu. Tadinya tuh anggotanya ada 6 anak-anak yang lain tuh. Nah kebetulan pas 10 menit lagi mau pertunjukan, dia bingung tuh, anggotanya pada kacau lah, pada bingung ya, panik juga, pada kabur sono sini ya. Jadi acaranya cuma berdua doang, cuma dilakuin si Dimas sama si Endang tuh berdua tuh. Pertunjukannya seru banget emang, dia silat berdua tuh, yang lain diliatin sama puluhan ratusan orang sih, banyak lah. Dengan pedenya dia kegiatan habis salto-salto gitu, dia pokoknya salut banget masih Dimas tuh lah, saking jadinya gitu ya. Nah setelah acara api unggun itu tuh ada yang nakut-nakutinnya, masa dia api unggun tengah-tengah gede gitu ya, ada yang ngeliat pocong tuh. Gua nggak percaya dong, masa lihat pocong sih ya, katanya iya ada. Gua bodo amat, dan nggak ada yang hirauin juga sih emang, tapi ada yang percaya juga, sedikit panik. Nah setelah api unggun itu beres acaranya, otomatis kan tidur semua. Habis tidur
di tenda yang kecil itu si Muhi bikin gaduh kakak-kakak pembinanya. Dia bilang segala, ngomong pengen dari bahasa bahasa Sunda tuh hayang menyan. Nah kakak-kakak kelas itu kan pada marah tuh ya, ngancem tenda-tenda kita ini mau dirubuhin, suruh tidur di luar tuh. Ya otomatis panik dong. Ada lucunya juga pada ketawa-ketawa tuh. Nah udah acara ketawa-ketawa itu udah tidur lah pokoknya tuh. Dan nyampe jam 1-an kalau nggak salah tuh ada acara kegiatan juga kan, ada di jadwalnya jurit malam tuh. Jurit malam ini nih yang gua paling paling seru nih, soalnya nih mau dibahas. Soalnya jurit malam itu ya kan bangun tengah malam ya, kayak mencari jejak gitu tuh ya, diarahin emang sama osis-osisnya kakak kelas kita. Eh, Kebetulan osis-osis itu banyak kan ceweknya tuh ya, boleh lah kalau dibilang boleh, cakep-cakep. Nah pas acara jurit malam itu kan kita dikumpulin di tempat yang luas tuh ya. Nah dia nakut-nakutin tuh, sementara kita suruh pada ngikat tali sepatu nih, ditutupin ke mata gini nih, tutupin jangan sampai lihat katanya. Ya namanya malam kan gak ketahuan juga, gak disenterin gitu ya. Nah gua sama yang lain dipakai ke mata, cuman dilihatin sedikit tuh, bisa bisa ngelihat juga, masih bisa ngelihat sih, enggak 100% enggak ngelihat, diiniin sedikit. Kakak kelas itu nakut-nakutin tuh, eh, nakut-nakutinnya kayak awas itu lubang, padahal emang ada lubang sebenarnya. Nah saking pura-pura percayanya, ada satu tuh si Muhi ini nih, dia malah keenakan pas ditakut-takutin gitu, dia pura-pura takut, dia nangkep tuh kakak kelas itu tuh. Kata gue kok dia bisaan banget nih, padahal lubang gak ada, dia pura-pura takut tuh. Ya udah kita sepakat sama yang lain ngikutin tuh, ya kayak pura-pura takut, kakak takut modus kayak gimana gitu. Nah modus itu emang keren banget pokoknya ya, senang juga sih ya, emang lucu lah pokoknya pas diceritain, pas ya kalau sekarang ini diinget-inget wah lucu banget lah. Nah habis jurit malam itu tuh subuh nyampe subuh kan ya, subuh sholat dulu, habis sholat nggak ada kegiatan lain kan, kita tidur sebentar tuh sekitar 1-2 jam lah tidur. Lanjutnya kegiatan jalan santai itu, jalan santainya ke muter-muter, ada sekitar lapangan bagus lah pokoknya area camping itu. Jalan-jalan kita hampir 2 jam jalan santai, balik lagi ke tenda. Nah otomatis kan perut tuh lapar tuh ya, niatnya sih mau masak mie, mau masak air juga. Nah pas ada yang bawa termos tuh ya, mintain, ini kejadian si Engko itu tuh dia punya mie tuh, mau dibawa mie, baru mau dimasak, nggak taunya airnya dingin. Jadi kesel tuh, kesel banget, nggak taunya mie nya itu dia remes-remes gini nih, mateng enggak, malah jorok. Iya nah bang, di situ ada nasi juga, dicampurin nasi. Atau otomatis anak-anak pada apaan makanan kayak gitu tuh, mie nggak jelas gitu. Dia sambil kesel, hayu aja gini nih, pokoknya ngeselin banget emang tuh anak, emang jadi pohon makan jadi pada enak lah ke semuanya. Nah kejadian lucu lagi pas gua mau pada beli es nih, habis sholat sholat zuhur ya, ada tukang es kebetulan lewat tuh, tukang es. Nah gua beli tuh, gua si Apin sama si Paul kalau nggak salah tuh, lupa sih ya. Nah pas habis makan nih, gua udah makan duluan, makan esnya tuh lumayan kan, harganya sekitar 3 ribuan lah. Gua makan, Paul makan, tinggal si Apin jadi paling terakhir. Nah kebetulan duit gue masih Paul itu duitnya pas, jadi nggak kembalian. Nah duit si Apin ini 20 ribuan kembalian, aturan kembalian 17 ribu ya. Nah nggak taunya tukang dagang itu ilegalnya ya, karena dia ada petugas satpam yang patroli itu ya, dia kabur tuh. Dia bilang ke anak-anak, "Tar dulu ya abang, muter dulu, ini ada ansip," katanya. "Oh iya bang."
kebetulan si Apin belum dikembaliin tuh. Nah mangkok gua Paul sama si Apin ini ditinggalin, dia muter, emang kelihatan muter dulu tuh ke sekitaran tahu lah ngumpet. Pas ada kali 15 menit si abang itu nggak pulang-pulang, nggak balik-balik lagi, otomatis kembalian si Apin nggak dibayar. Nah mangkok itu ditinggalin ya, jadi hitung-hitung beli mangkok itu ya. Pokoknya pengalaman keren banget itu pas camping 2010 itu tuh, tempatnya di Buperta itu ya, di Pramuka Cibubur tuh. Pokoknya pengalamannya keren banget, seru lah. Pasti kalau yang lihat video ini pasti dia tahu juga kisah-kisah itu tuh, kejadian-kejadian atau pengalaman yang ada di Buperta kemarin itu ya. Khususnya sih yang Dimas pasti tahu sih itu tuh, cerita itu tuh. Kayak mungkin begitu aja pengalaman gua pas camping tuh ya, pas di Cibubur. Nah mungkin gua bakal cerita lagi, cerita selanjutnya mungkin lebih menarik kali ya. Tapi begitulah cerita gua yang ini lagi. Dah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.